semuanya hari Sabtu ini telah berakhir dengan ditutupnya dari sambutan untuk itu kami banyak terima kasih dan salawat kata ini merupakan rangkaian penutupan dari malam puncak penutupan festival Santri Keren. Dumateng Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Wa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah Kabupaten Blitar. Kota apa kabupaten? Maklum dari ngopi. Tanfidiyah dan Suriah Kota Blitar, para sepuh ini sepuh yang saya taklimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kota Blitar rahimakumullah. Beli kwetar bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Saya orang Kota Blitar yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bersyukur malam hari ini rangkaian tur dakwah saya ke Jawa Timur bisa sowan ke Kota Blitar yang akhir-akhir ini alhamdulillah lumayan viral. Blitar kota dukun. Oh, tenang. Wasi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya memori yang cukup banyak dengan Kota Blitar, dengan Blitar secara umum. Salah satunya adalah saat usia saya 6 tahun, sekitar tahun 1986 atau 87, oleh bapak saya. Kebetulan saya lahirnya di Lampung, tapi mbah saya Ponorogo. Jadi saya punya bapak yang melahirkan, bapak ibu saya melahirkan saya di Lampung, Bapak Kiai Muhammad Murodi. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Godiran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya bapak namanya Nyai Madarum, punya ibu namanya Nyai Madarum,
punya bapak namanya Kiai Muhammad Ilyas Ponorogo, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak namanya Kiai Abdul Musad makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhan Wirasmoro, punya bapak lagi namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Tapi selama ini saya malu kalau ngomong mbah. Soalnya apa? Mbah saya Muhammad Besari punya cucu Hasan Besari, itu punya murid besar namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu orang Yogyakarta. Nama komplitnya Ki Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahheru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Wonotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Dua Selarong Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu ngomongin mbah saya? Mbah saya muridnya Pangeran Diponegoro, duwe murid kaya Pangeran Diponegoro. Sementara saya anak cucunya mau gue murid para begenggek lan lonte, kan saya tahu. Makanya saya juara loh, ngomong nasab itu saya malu karena saya ingat betul wasyarrul alamina dawul humuli faida wa akhor tahum dakarul jududa. Kita itu sering membanggakan nasab sementara kita bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika ada kiai besar di Jawa Tengah minta saya jadi calon menantunya, saya nggak mau. Gus, gue tak pek mantu. Tak jawab, mungkin rien Pak Kiai. Akhirnya saya tolak. Alasan saya apa? Kabeh santri pengen jadi mantuku kok gue nolak karepku ngopon. Kula jawab, kula lak duwe maratuwa wong ampuh wong gede, kula mikir. Sing kula pikir nopo? Lak sesuk satu saat aku iso dadi gede, orang akan mengatakan lumrah Miftah kai gede wong duwe maratuwa gede. Tapi lak kula ora iso gede, orang akan mengatakan alah gobloke Miftah duwe maratuwa gede kok mantune ora iso gede. Maka saat itu kula ndonga kali Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, kula njaluk maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak hapusi. Sholat istikharah, akhirnya alhamdulillah ya, kalau dapat maratuwa gampang tak hapus. Jadi mas-mas kalau punya pilihan calon istri segera sholat istikharah. Dua pilihan sholat istikharah. Tapi saran saya satu, sebelum kamu sholat istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan ora gelem kok mau istikharah tetap ora gelem. Akhirnya gue nangis nganggo kuatnya Gus Miftah, bila surat Yusuf itu tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan ku lantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Sing kula critake mboten niku niku. Dadi kula niku Ponorogo tapi lahir teng Lampung, mbah kula teng Kediri wonten Mbah Abdullah Mursad. Istilah kerennya apa Pak? Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yang santri kula kata ingkang Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Soalnya santri kula itu kata apa? Bapaknya sapa ora jelas, moro-moro dan pondok, ternyata mantan nabi ini kata. Mantan maling kata. Mantan lonte kata. Nah, zaman kula usia 6 tahun, kali bapak kula diajak sowan teng Blitar, Pak. Dulu Blitar punya macan panggung namanya Syekh Yusuf Yasin, Mbah Yasin. Yasin Yusuf balik. Lah sing sepuh-sepuh niki pasti tasih kelingan. Memori tentang Mbah Yasin. Daerah pundi? Kadipaten Blitar. Kula diajak sowan kali abah kula teng ngene Mbah Yasin Yusuf. Niku macan panggungnya Jawa Timur waktu itu. Siapa yang tidak kenal dengan kemasyhuran Mbah Yasin? Bila niku nuwun sewu, Blitar niki aneh. Biyen wong kondang namanya Yusuf Yasin, saiki Samsudin. Oh, Mbah Yasin. Ya, apa masih penting viral lah.
Tapi gara-gara kasusnya Mas Samsudin itu, saya bahas di podcastnya Atta Halilintar tentang perdukunan. Saya tidak orang urusan karo soal dukune, tapi saya ingin mengedukasi masyarakat. Atta takon kula, apa hukumnya nekani dukun Gus? Saya jawab pakai dalil. Man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf itu apa? Tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh kahin atau araf, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka benar-benar dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa takon kula? Apa bener Gus yen maca wesi ya wesi kebal tenan? Tak jawab, jajar cangkem mau ngucapi tak bacok. Tegas apa ora? Akhirnya takon ngomong ngeten kali kula. Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Kula jawab, iya Mas Atta, kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Ada satu kalimat yang membuat dukun tersinggung. Kan kula matur ngeten iki. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kalau memang manusia itu mampu sendiri, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa? Kalau memang orang itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya dokter juga sakit. Bahkan di Jogja saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budak. Berarti dokter juga nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu harusnya rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Berarti kuli bangunan nggak bisa apa-apa. Nah kemarin saya ngaji sama Pak Kapolri di Probolinggo, saya bilang, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong pekerjaan polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya, ono polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Tapi ingat, piye-piye polisi kuwi penting. Ora kabeh polisi kelakuane kaya sambo. Itu kesalahan pribadi, bukan lembaga polisi. Mosok mungkin kula kurang ajar Pak. Mosok ana kanca-kanca kula bintara olahraga. Dilokne sambo. Seolah-olah kabeh polisi kaya sambo. Lah, dukun niku lesukane kula gara-gara kula ngomong ngeten. Kalau memang manusia itu mampu, dukun itu pinter, kudune bojone dukun kuwi paling ayu. Kenapa? Mergo dukun pekerjaannya ngedol pelet, ngedol pengasihan. Tapi bukti ini banyak dukun sing bojone cangkem memrong. Berarti dukun ora iso apa-apa. Lah kalimat itu dipermasalahkan oleh pengacara dukun. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP pasal tentang penistaan dukun. Aku badan di pasalnya apa? Mila nyuwun sewu. Secara ilmiah kita jawab, dilaporkan itu orang urusan. Nah, balik ke Mbah Yasin niku mau. Zaman kula umur 6 tahun Mbah Yasin gawe pengajian. Mbah Yasin itu Pak Kiai, salah satu tokoh yang mampu menghidupkan malam Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Karena beliau luar biasa. Singkat cerita, Mbah Yasin turun dari panggung.
sirah kula niku didemok kali Mbah Yasin. Beliau mengatakan kepada bapak saya, bahasanya persis ngoten iki. Pak Muradi, sesuk dalam matamu dalam bapak. Mesti jomblo iki to. Jomblo malam Jumat turu dhewe. Pas ya. Lah sing pas ya iki rondo. Ujunge ungu Gus. Pak Muradi, nggih kula Kiai. Titenono ya. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Dadi kula taun 86 niku wis dicangkem-cangkemke Mbah Yasin. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Kiai-kiai sepuh seneng karo anakmu. Tapi cah nom-nom iki oke sing seneng karo anakmu. Terbukti. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang paling sulit di Nahdlatul Ulama itu nopo to sak jangan. Kula tak mati. Persatuan. Awake dhewe niki kon benak kon akur niku wangel. Coba kita lihat. Survei LSI tahun 2021. Jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia itu pinten, Pak? 49,8% dari total muslim di Indonesia. Orang Indonesia jumlahnya 275 juta. 85%-nya muslim. Dari 85% yang muslim, dari 275 berarti orang Islam sekitar 200 lebih, Pak, 250-an juta. Kalau orang NU itu 49,8%, berarti nyuwun sewu, wong NU itu totalnya pinten? Hampir 120 juta. Kalau seandainya wong NU itu kompak akur, jangankan nyalon wali kota, nyalon gubernur mesti jadi, nyalon presiden mesti jadi. Pak Jokowi ini jadi presiden sing pilih 90 juta, wong NU 120 juta. Pertanyaannya, nopo awake dhewe niki lak nyalon ora tau dadi. Bahkan mendekati tahun politik, banyak orang yang mendadak NU. Ngerti-ngerti kopiahe NU, ngerti-ngerti serbane NU. Sing kopiahe NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Sasaran empuk niku NU niku. Jawabannya nopo? Wong NU niku lakon akur angel. Saya kasih contoh kasus. Tahun 2021 nama Gus Miftah trending Twitter, bahkan trending topik tidak hanya nasional, dunia. Gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara, gereja Battle Indonesia. Acara peresmian gereja sing diundang FKUB, sing ceramah Gus Miftah. Di dalam gereja baik-baik saja. Begitu keluar dari gereja, diposting sama sahabat saya, Master Botak Deddy Corbuzier. Sehari semalam ceramah saya ditonton 7 juta kali. Sehari semalam. Yang komentar 120.000 kali. Semua nyerang Gus Miftah. Dasar Miftah kafir. Alasannya apa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Pulau Jawa, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena masuk Candi Prambanan dan Borobudur, berarti kafir kabeh. Waduh, anak-anak ini Miftah kafir. Tak jawab, orang masalah, sahadat meneh. Lawang kafir 70 tahun maca la ilaha illallah ping pisan itu terbakar kekafirannya. Bengi aku tahlilan kok diarani kafir. Kuwi berarti dolan mau kurang adoh. Turu mau kurang, kancamu kurang, kopimu wis adem.
Saya yang menjadi persoalan bukan itu. Ini terbukti apa yang disampaikan oleh Mbah Yasin tahun 86. Jam 3 pagi saya ngantuk pol, ditelepon sama sahabat saya dari Australia, Profesor Nadir Shah. Saya dicarikan dalil tentang bolehnya orang masuk gereja dalam kitab Mausu'ah. Kula ajeng sholat tahajud kali santri ngantuk ndereng turu, kula maca kitabe ndelala ana sing salah. Kula sadar salah jam 6 pagi, kula posting jam 3 pagi, kula sadar jam 6 pagi. Saya ditelepon sama beberapa kiai saya, termasuk Al-Maghfurlah Mbah Dimyati Rais Kendal. Kula matur Pak Mi, niki nyuwun sewu Bu, Abah, saya baca kitab ada yang salah mau saya hapus saja. Ternyata jawaban guru saya Maulana Habib Lutfi, kemudian Abu Yadim Yati Rais, semuanya sama. Ojo mau hapus li. Lah niki salah, Bah. Ojo mau hapus. Kowe bakal ngerti endi wong NU sing seneng awakmu, endi sing apik karo awakmu, endi sing pura-pura apik karo awakmu. Dan ternyata wallah bener. Kiai-kiai sepuh kabeh dukung kula. Sing dingendikake Mbah Yasin wau, oke calon sing nyerang awakmu terbukti. Dasar Miftah goblok, maca kitab salah. Miftah goblok, irope salah. Guru-guru kula pondok deloken nih sing dingendikake Mbah Yasin bener. Ternyata kiai. Kesimpulannya, kula dionek-onekke kita nggak bisa akur, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Wong NU niku lak ribut orang mergo nasab, tapi mergo nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Gak berbanding lurus, Pak. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, bukankah kita diingatkan oleh Muhammad As-Sonhaji dalam kitab Jurumiyah, fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau bangsa ini ingin besar, caranya adalah bersatu. Dhammah merupakan tanda-tanda dari kemuliaan. Ning nyatane awak dhewe kon akur niku angel. Sing salah sing kendhu guru TK. Napa hubungane? Gara-gara mlebu TK, awake dhewe diajari lagu judule Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, ngopo sing ngledos balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Mila wong NU kon akur angel. Soale napa? Balone meledos. Terbukti. Maka kemudian apa? Sahabat saya yang kemarin katanya tindak ke sini, Gus Kausar, malam-malam telepon saya. Oh, biasa mawon Gus, wong salah kulo ya tahu salah. Maka kemudian saya teringat Ibnu Athaillah berpesan, bagaimana kemudian kita mencari sahabat. Kan saya sering bilang, Mas, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan pacar, yang kita cari bukan teman, yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Makanya kalau saya ngomong sama Deddy Corbuzier, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Akhirnya bener, Pak. Awake dhewe kon akur niku wangi. Bukankah kita dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak? Masjid Demak itu programnya Kanjeng Sunan Kalijogo, proyeknya Kalijogo.
dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri pasti jadi. Tapi faktanya apa? Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali. Ada 3 wali selain Kanjeng Sunan Kalijogo yang urun cagak: Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Cagak keempat saka tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaanku ini, umpama masjid kuwi dibangun dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijogo dadi apa ora? Dadi. Gurune Joko Tingkir dadi. Gurune Joko Tingkir saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Apa lho iki takoni, Gus, pripun lagu Joko Tingkir? Enggak ada masalah. Itu kan menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, bener. Zaman Joko Tingkir onone mudegan kopi karo dawet. Sing salah kuwi Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir durung ono boba. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kok bangun masjid melibatkan semua orang, semua wali? Karena beliau mengajarkan kepada kita persatuan. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirrafq. Niki angel. Kemudian saya analisa, ngopo kok wong NU niku ra iso akur? Tahun 2000 sekian pertama kali kula mlebu kamar Habib Lutfi. Kula niku lak ngaji teng malam, sing backing kula niku lah Habib Lutfi. Jadi kula ketemu begenggek, ketemu lonte niku ya santai mawon. Soalnya nopo? Didongani karo wali. Kula takoni karo wartawan nang Belanda, Gus, sakjane lak jenengan ngaji karo begenggek niku pengen apa ora? Tak jawab, yo pengen. Terus pripun? Yo ngono, Pak. Masa kiai ngajengan? Lah sing jenenge iku Habib Lutfi. Saat itu ya, saya dipanggil sama Habib Lutfi. Le, tak kandani ya, ngomong hari santri. Ini loh hebatnya ulama, hebatnya kiai, hebatnya wali. Sejak saya miskin, saya mau salam tempel 50.000 harus hutang sama orang. Anak saya usia 2 tahun kiai, baner-banerin musuh, saya nggak kuat beli susu. Nganti benbengi aku rebutan susu karo anakku. Ingat, laki-laki itu seperti saudara. Kalau ketemu susu pasti gembira. Cocok dilawan. Makanya sing lanang iki karo wong wedok itu hormat. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Malam Jumat ya ini. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul Bu? Betul Bu? Salah. Ini saat ini nak terus ke kami Bu. Bu. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya ya. Malah pamer gitu ya. Copot wae isin. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan cincin aja. Tapi santai mawon. Saya datang ke sini gak mikir amplop. Lah mikir amplop umat aku. Aku ini tanggal 11 Oktober ngaji sama Presiden di JCC Investori Daily Summit 2022. Ngaji 7 menit bisa ngoni 150 juta. Lah neng Kota Blitar, ya Allah. Gak masalah. Karena saya datang, saya niatkan atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bu, neng Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Wong Blitar milih sing pundi? Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah.
Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu kota Blitar pilih yang mana? No, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Wah, istri cukup. Gua nambah, Pak. Langsung bengok rasi ke Ibrahim, Gus Fir'aun luar apa-apa. Ya aku manutin mami. Santai Bu, kalau saya tipe suami yang setia. Setiap tenaga. Karena saya selalu mengatakan apa? Pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan antara satu dan yang lainnya. Betul Bu? Dan saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ponakanku juga modar. Ada rasa gaya, sak pinter-pintere kiai nih, sing ngarep-ngarep ini digetak bojone goblok dadak. Ambok suyai padha to. Ning ngarepe jamaah kelasnya kaya macan, ning omah kaya kucing. Padha no, Gus. Aku dibon karo wong wedok kok menangane ra umum. Mula aku ra seneng karo wong lanang. Jadi zaman itu Habib Lutfi niku ngundang kula teng kamar. Kula niku nderek Habib Lutfi niku dari tahun 2000. Awal-awal kula ngaji teng lokalisasi. Niki lho, bahwa wong niku ampuh, tutuke lisane ku lama, waline Gusti Allah niku ampuh tenan. Zaman kula niku kere, Pak. Saben kula sowan Habib Lutfi, dari pertama kali kula kenal, Habib Lutfi niku nyeluk kula wis juragan. Juragane teko. Padahal zaman itu kula kere kuadrat. Jane mbah kula niku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi pas kula rabi niku jan randuwe napa-napa. Pokoke maratuwa kula kabul gampang tak apusi. Akhire kula melu maratuwa kula niku molimo. Madhep mantep mangan melu maratuwa. Akhirnya malah M10 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya yang terjadi adalah M15 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa pun jawab 1M, napa Pak? Matamu. Kula ning jero ning jaba kamar, Abah Lutfi dawuh, "Juragan, mlebu kamarku." Saya masuk kamarnya Abah Lutfi, beliau duduk di atas seperti ini, saya duduk di bawah, kaki beliau saya pijeti. Beliau ngendikan apa Pak? Le, iling-ilingen yo. Nggih, Pak. Satu saat kowe bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gedhe tinimbang hasute santri. Kula kuwaget, lho, kok bahasane ngoten? Kowe satu saat bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gedhe tinimbang hasute santri. Kula langsung ngurus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Iki maksudnya apa? Aduh jeru. Kok geting? Begitu sulit. Amin ketemu. Ternyata jawabannya apa Pak? Tahun 2018. Beliau dawuh itu tahun 2003 atau 4. Ketemu jawabannya tahun 2018. Niki lho wali. Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yang dulu binurillah. Tahun 2018 setelah 18 tahun pengajian saya di lokalisasi, Allah takdirkan viral. Pas kula ngaji teng klub malam di Bali, sholawat dengan Mbak Elsi. Lah cara bahasane tiyang Blitar, ural. Perempuan rela diusel.
yang mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Singkat cerita gini, nama saya viral, saya dimasukkan ke grup Gus-Gus DIY Jawa Tengah saat itu. Sebulan kemudian nama saya dikeluarkan dari grup. Miftah ora pantes gabung grup para Gus. Sing ngetokke kula tak japri, matur nuwun, kula ditokke, kula seneng. Allah takdirkan 2019 bulan Juni nama Miftah viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Nama saya kembali dimasukkan grup. Grup yang sama. Akhirnya nyuwun sewu, saya cuman kok begitu masuk, saya komentar cuman sekali tok. Mohon maaf, ini grup Gus-Gus yang terhormat, saya tidak pantas ada di sini. Mohon izin saya meninggalkan grup. Modar. Masuk pulau. Kenapa sih? Sesama kita sendiri nggak bisa akur ki ono apa? Jawabannya apa ternyata? Kita harus paham, Mas. Kita itu hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka nggak usah iri karo wong. Ingat, strategi bisa di-copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Kalau kemudian Anda bertanya dengan jalan dakwah yang saya ambil, saya ingat betul dawuh Habib Lutfi, le rungokno, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adab. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Kiai itu nyuwun sewu, barang itu lak pitik berarti longko. Kalau longko berarti antik, yen antik regane marah. Kiai niku kata, tapi saya ngurus lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang kok kiai lonte. Angel ini. Kok malah kiai lonte? Kiai longko. Yen longko berarti antik, yen antik regane. Kok kiai lonte? Jenengan besok lonte itu pekerjaannya apa? Salah, bakul kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Bila mungkin dalu ibu malam Jumat kondur ketemu bojone ning kamar, matur sing sae. Mas, krotone pun siap. Oh, sing jomblo, cie. Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Lah terus kudu pripun sakniki ngerti? Supaya wong enu iso akoni kudu pripun? Ayo. Lazisnu penggalangan dana untuk pembangunan kantor PCNU Kota Blitar. Ayo siap-siap selawatan di sini. Kerja. Ora mangan. Ya Allah, Mbak sing nyanyi lemune. Bisa. Tapi apa-apa, Dok. Kamu harus belajar dari kisahnya, kasusnya Lesti sama Rizky Bilar. Apa hikmah yang bisa diambil? Jadi cewek jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Lagian mohon maaf, sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh laki-laki dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi yang fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Iya. Ada sing lemu ya dia. Sawah kawatan kabeh aja. Sebenarnya mbaknya itu tidak gemuk, hanya salah planet. Karena ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Mbak Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Besok tahun karena pengajian hari santri ini Mars wae Mbak. Tapi yo lemu-lemu kaya kowe kuwi le, wong lanang ora pantes.
Ono penelitian di rumah sakit Jogja, wong lanang iki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Tenan. Sarungnya dibuka paling isine ngoyo pentil. Purun mboten. Bantu Lajisnu. Nggih bangun kantor PCNU. Saya kira takon, gua dompet apa mboten? Mboten. Lah dompetmu isine 100.000, 50.000, ana kotak infak, sing mau cemplunge 100.000 napa 1.000? Itu piye to wong kene? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Jalan ogene. Ayo panitia siap-siap. Aku yang nyumbang PCNU. Di asistenku. Ajudanku. Oi. Apa sih nggo tasmu? Mbak. Tak sumbang dolar wae dia sugih. Iki sing dolar. Sombong amat. Kan pas kita dolar. Tidak kan pas Teman. Nah, sumbang dolar. Kowe ngopo? Ya ini ya. Kamu kayak kotak infak. Niki sak lembar niki $1.000.000, $100 Singapura. Gus Miftah muslim tapi duwe jenenge sing kafir. Kula jiko kapure tak mualafke. Tak sumbang siji. Wes minggat kono ngene bae. Pengajian amplop ora jelas malah diramplok. Dan. Udah dijaluk orang PCNU. Sing arep yo gelem. Miskin. Ayo selawatan. Ngesake lagu napa? Yo Joko Tingkir selawatnya diganti. Sire diganti. Joko Tingkir ngombe dawet atau Tingkir endase. Ngombe dawet ning ngisor wit, endase mumet berkoran duit. Bila muncul BLT bantuan langsung telas. Yang Gus Miftah kocak percil. Percil itu sama aku loh. Ini zaman dibully gara-gara lagu Joko Tingkir itu 9 kilo. Ora apa-apa. Wong nyatane gara-gara ana lagu Joko Tingkir, wong dadi kenal karo Joko Tingkir. Joko Tingkir itu wong biasa, tapi manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya dadi raja ning tanah Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kuwi kudune santri Blitar iki semangat. Wong biasa iso dadi raja. Contone sinten? Joko Tingkir. Mila awakmu ditakoni santri iki iso dadi apa? Salah. Nyatanya aku santri bisa ngedol blangkon termahal di dunia. Wingi muktamar nang Lampung, aku nyumbang blangkon siji, tak sumbangke muktamar NU, blangkonku payu piro? 900 juta. Wow. Lampung ini kok kula nyumbang blangkon 900 juta. Padahal blangkon kula gawe 90.000 tak nggo 10 tahun. Ambune kecut. Blangkon mawon 900 juta piye sarung. Kok pemenang di sini? Paling cilik matamu kan teori ini mau jelas. Wong lanang lak wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke malah belajar huak. Ya ceritanya dari Corbuzier gitu. Tak ajak Jumatan sama ibu-ibu takon, Gus, dari Corbuzier itu mau sunat sama dereng lah modal betul. Akhirnya kan Bintaro pulau takon, bro, kalau takon, gue sunat apa durung? Masa kamu nggak percaya? Sini kamu lihat, Saya bilang kalau saya percaya, wong kota Blitar kan nggak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang foto, kan? Mau posting aku. Nah, saat ini pripun menghadapi tantangan zaman yang semakin berat.
Wong NU kudu pripun? Bapak Ibu, wal ismu minhu muqrabun wa mabniyun. Isim niku ana loro, siji muqrab, siji mabni. Muqrab niku dinamis, mabni itu statis. Muqrab itu pemain, mabni itu penonton. Muqrab itu optimisme, mabni itu pesimisme. Muqrab itu problem solver, mabni itu troublemaker. Muqrab itu influencer, mabni itu follower. Nah, kita mau jadi yang mana? Ini tantangan NU ke depan. Secara nyuwun sewu, orang-orang yang anti ahlu sunnah di dalam beragama dan anti NKRI di dalam bernegara, mereka sebenarnya kecil tetapi berani speak up melalui media. Persoalannya adalah kita yang ahlu sunnah dan berideologikan Pancasila dalam bingkai NKRI mayoritas tapi meneng, silent. Kenapa? Karena posisi kita selama ini hanya menjadi penonton, bukan pemain. Wong NU itu lah bergerak sak janjane iso, Pak. Iki nyuwun sewu. Kula nyemangati hari santri bocah-bocah iki tak kandhani, Pak. Nyuwun sewu. Bulan Maret survei tokoh nasional yang paling populer di TikTok diambil 10 nama. Kira-kira ana wong NU apa ora jenengan delok nih. Supaya nonton bahwa ternyata kita sebenarnya juga mampu. Niki bayi datang, mboten gawe-gawe, niki survei. Bulan Maret tahun 2022, hashtag by number. Tokoh nasional yang paling yang dianggap merah putih yang ahlu sunnah. Ini gue nyuwun saya. Nomor 10 Muhaimin Iskandar, hashtagnya 4,2 juta. Nomor 9 Erlangga Hartarto, hashtagnya 31 juta. Jadi nyuwun saya. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dikatakan dai sejuta umat, itu tolok ukurnya hanya pengajian sing teko akeh. Tapi sekarang bisa dicek melalui media sosial. Ini bener ora sejuta umat. Nomor 8 Prabowo Subianto, hashtagnya 105,6 juta. Nomor 7 Sandiaga Uno, 123 juta. Nomor 6 Ridwan Kamil, 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani, 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir, 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan, 331 juta. Nomor 2 Gus Miftah, 479 juta. Maksudnya apa? Pancok-pancok ancer-bancer. Kita juga bisa bersaing, betul. Saya. Kemudian nomor 1 Mas Ganjar Pranowo. Bulan Mei 10 tokoh yang dianggap paling populer dan berpengaruh dari kalangan ustadz. Jenengan bilang ternyata ustadz NU niku kalah banyak dibandingkan ustadz sebelah. Survei Poltreking, public figure yang paling berpengaruh nomor 1 dari bawah. Nomor 10 pulau kata-kata misin mengerumakan tenaga ini. Betapa hebatnya media sosial. Ustadzah Oki Setiana Dewi 1,3%. Dure Ustadz Dasat Latif 1,4%. Dure Ustadz Maulana 1,7%. Ya jangan. Ustadz Solmed 1,8%. Ustadz Hadi Hidayat 1,9%. Belum nemu loh Pak, sampai di sini. Ustadz Hanan Ataki 2,6%. Habib Ja'far 4,0%. Mama Dede 4,3%. Naik lagi. Aakim 5,4%. Di atasnya ini saya udah mulai bersyukur. 5,6% Gus Bahaudin Nur Salim Gus Baha, alhamdulillah. Di atasnya lagi
Gus Mustafa Bisri, Gusmus 7,2%. Nomor 1 Ustadz Abdul Somad 13%. Nomor 2 Gus Miftah 9,4%. Maksud kula napa? Wong NU itu ora kok ora iso. Persoalannya bukan mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Ning gelem apa ora. Pak polisi itu punya pistol, Nduk. Itu 1 peluru hanya bisa nembak 1 kepala. Bahkan ini Jakarta 6 peluru kena tembok kabeh kan. Luput. Sekarang kalau Anda punya postingan di medsos nyuwun saya, 1 postingan bisa nembak jutaan kepala. Dan dakwah kita di medsos kita kalah. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mabni bukan mukrab. Kita hanya penonton bukan pemain. Kita orang-orang yang tidak dinamis tapi statis. Ini tantangan Nahdlatul Ulama ke depan. Bukankah kemudian kita diingatkan dalam surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kula niku maca ayat niki Kiai. Tanggal 24 Juni kula mulih pengajian saking Taiwan. Tanggal 21 Juni saya mengislamkan Deddy Corbuzier. Tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan. 24 kula mulih teng Indonesia. Ning pesawat numpak pesawat Garuda bisnis itu kula ora iso turu. Sampai kula guyoni pramugarine Garuda. Garuda itu pramugarine tua-tua. Begitu pramugari wong tua teko, Gus, ada yang bisa saya bantu? Saya bilang, Bu, saya bisa dipanggilkan pramugari apa enggak? Loh, saya pramugari, Gus. Oh, nyuwun sewu. Saya pikir mbahnya pramugari. Nah, tua biaya atau biaya ini? Kula niku maca buku Yasin. Ketemu ayat ini kula mikir, 1 hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Kok iso nih? Ternyata jawabannya medsos ini. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Itu berarti apa? Wong-wong NU sing iso ngaji, kuwi kudu wani berjuang melalui medsos. Ndi mau ketua Ansore? Ansor, tenanan nih. Ansore Blitar, kowe lu gua kene ketua panitia dulit bae. Mana di sini ngono? Entil matamu. Sarungnya gajah duduk. Sarung yang paling jujur dibuka. Sarungnya muncul belalene. Orang kok ketua Suriah kudu duwe Instagram ora. Tapi piye carane ngajine ketua Suriah dipotong, diamplifikasi, di-sharing di media sosial. Itu baru keren. Orang kok ketua Tanfid NU kudu duwe TikTok mu ora. Mosok ketua NU goyang paraga ya ora pantes. Tapi piye carane ketua Tanfid ngaji hikam dipotong siji-siji diposting di media sosial ngaji ala NU. Begitu Kiai NU ngaji hikam ijtihadu ka fi ma duminalaka wa taksiru ka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Posting sing mesti sapa? Kanca-kanca Ansor gawe tim media. Sehingga ke depan apa? Dakwah NU tidak kalah dengan orang-orang yang membenci Ahlus Sunnah. Sekarang pun saya Arab Saudi itu Wahabi mati satu saat. Kenapa? Karena Muhammad bin Salman sudah meratifikasi perjanjian Syekh Saud dengan Syekh Abdul Wahab bahwa perjanjian itu sudah tidak berlaku di Arab Saudi. Artinya apa? Kematian Wahabi di Arab Saudi. Tapi celakanya adalah karena di Arab Saudi Wahabi dibunuh, mereka akan lari ke negara-negara yang dianggap subur, termasuk Indonesia. Ini ngeri, Pak. Kenapa Arab Saudi itu Ahlus Sunnah bisa hilang? Karena nggak ada organisasi yang melindungi dan menjaga Ahlus Sunnah. Maka kemudian diprovokasi di Indonesia,
ora penting NU-NU-an, sing penting ahlu sunnah. Niku cetha cangkeme Wahabi. Soalnya nopo? Aswaja di Indonesia bisa bertahan karena dilindungi oleh satu organisasi, dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Kang Ansor, tugasmu mengamplifikasi ngaji ini para kiai. Ansor hari ini NU masa depan. Maka saya nyuwun kiai, kritik saya terhadap kanca-kanca dewi apa? Kiai NU itu selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Lah iwake gede kula seneng ya, mencetol, teri, wader. Sehingga apa? Di dalam internal NU dhewe umum. Makanya kemudian apa? Habib Covid dawuh kali kula, lak ora gelem ngaji ning TV. Selamanya artis-artis dikuasai oleh kelompok Wahabi. Maka kemudian saya memberanikan diri ngaji di TV-TV. Saat ini dengan persani lah acara infotainment kan. Sing diwawancari sapa? Mesti Gus Miftah. Dorce Gamalama berwasiat pengen mati dalam keadaan perempuan. Semua TV, hotkiss, selebriti, silet, tangkon Gus Miftah. Gus, bagaimana hukumnya? Wasiat Dorce Gamalama. Lanang pengen mati dalam keadaan perempuan. Ora iso. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce lanang, maka dia harus dimakamkan secara lanang. Dorce itu nama aslinya sinten nggih? Dedi Yuliadi Ashadi. Mosok dimakamke wedok. Kan malaikatnya bingung. Ketoke batak, ketoke mangkokan, bono batangan aja. Nopo beda Gus, pertanyaan wartawan? Beda. Lanang karo wedok mati. Sholat jenazah ising kisaroe beda, lanang hada, wedok hadi. Lapisan kain kafannya beda, wong wedok luwih kandel kain kafane tinimbang wong lanang. Kuwi lho wong lanang rungokno. Wong wedok ki wis mati isih boros tekan. Mila lah pengajian delon, kira-kira boros wong lanang atau wong wedok? Wong wedok. Lah kaya ketua Ansor itu paling katok siji, sarung siji, kopiah siji. Malah mungkin rasa makan. Jajal wong wedok ya Allah raine. Aku ki mikir ku jenenge rai apa papan karambol. Domane jenazah beda. Lah wong lanang mati Allahumma fir lahu. Wong wedok mati Allahumma fir lahu. Lanang hu wedok ha. Banci huha. Saya mencoba mengambil ikan di kolam yang lain. Orang sarabutan karo kanca-kanca NU. Kula niku umpama diijini, ora usah ngaji teng kanca basis-basis NU iki ra apa-apa. Kula tak masuk ke kelompok-kelompok mereka. Tapi kula diprotes kali jamaah. Halah sombong, kancane artis ra ngaji ning desa. Gobloki kancane dhewe napa? Raffi Ahmad mulai ngaji kali kula, diloki Miftah sok ngartis. Akhirnya Raffi kula tinggal diopeni karo Khalid Basalamah Wahabi. Bingung, lho Gus, kok saiki si Raffi karo wong Wahabi? Kuwi mergo gobloke awake dhewe. Akhirnya kula gawe pengajian kanca-kanca artis ya. Isine Anang, Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad, soalnya sing melu terakhir malah rondo-rondo. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Terakhir idolane Suriah NU sinten Lucinta Luna. Oh, teman. Artinya apa? Semangat ini ketika 10 November, ketika 22 Oktober dijadikan hari santri, ini seharusnya kemenangan bagi santri, dan kemenangan itu harus kita buktikan dengan prestasi, bukan sensasi. Loh, saya ini mencetak orang viral sebanyak-banyak ini penting nih. Orang kok sing viral malah musuhi, kan goblok. Di kelompok mereka di Ayuan Sewu ada istilah sedekah subscriber.
Jadi piye carane orang-orang itu ikut viral semuanya. Lah awake dhewe iki ora. Lah ono viral malah dimusuhi. Soalnya aku mau loh, ora beda pendapat tapi beda pendapat. Kulo ini desowan keteng Ploso kali Gus Kausar. Pas haule Ploso, Gus Kausar cerita, Pak Kiai Dah, Abah, Gus Miftah niku lah kali pejabat-pejabat di Jakarta lah ngaji jaluk bayar sing larang. Miturut jenengan pripun, Mbah? Jawabane Abah, Kiai Dah Jazuli napa? Ra'aitu ahakul hakul muallim. Hak yang paling hak itu adalah haknya muallim. Kudu ana sing wani kaya Miftah nih. Jadi kiai sing keren. Wow. Sehingga nopo santri-santri itu duwe harapan. Ternyata dari kiai iki yo iso sugih. Ora kok kabeh kiai sarunge nglinting, ngambune kembak menyar. Untune gadulan bisa. Yo ono kiai sing ngurusi jamaah ning desa. Ono sing ngurusi pejabat, ono sing ngurusi artis. Kulo wani ngrubah tradisi niku, Bu. Kulo diundang pengajian kali pejabat bareng kalau artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu diamplopi 150 juta. Gus Miftah kon ngaji sak jam diamplopi 75 juta. Amplopi kulo balekke. Pak pejabat kulo balekke. Loh, kenapa Gus? Anda tidak fair. Nyanyi dangdut mung 5 lagu kok sangone 150 juta. Buka diri das. Lah kiai kon ngaji tenanan bangun moralitas bangsa kok meregani murah. Balik kata tompo. Masuk dulu nopo. Kalau Anda memperlakukan seperti ini, maka nggak ada yang mau jadi kiai. Kabeh pengen jadi artis. Sejak saat itu nyuwun saya, orang-orang pejabat paling bayar murah. Milo gagal. Murah untuk beli tartok. Terus murah dinyang. Jauhi sumbangan. Kere. Malah kowe ngomong ikhlas apa ora? Ikhlas kuwi kaya keset. Maksudnya apa diinjak-injak tetep kowe rekam. Lah. Maksud kula kan, kula nyuwun ridhone kiai sepuh. Kemudian apa yang saya lakukan dalam rangka memberikan motivasi dan inspirasi para santri, ternyata dari santri kuwi iso keren, dari kiai kuwi iso keren. Maka kalau hari ini Anda bertanya, dari santri sesok jadi apa? Salah. Santri iso jadi presiden, Gus Dur. Santri iso jadi wakil presiden, Yai Ma'ruf. Santri iso jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri iso jadi kiai viral, Songo. Loh, aku goblok iku ora alim. Kula niku gambaran wong goblok sing ono manfaate. Zaman kula dibully gara-gara gereja, Mbah Tim niku mbelani kula napa? Qalilum minal yaqin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Sing diduweni Miftah kuwi mung titik tapi hasilnya maksimal. Saiki oke-oke santri, ilmune oke tapi hasilnya ora maksimal. Kula niku ning pondok bocah 40 sing ra dimulang ngaji kali kiai kula mung kula dhewe. Kula kon ngurusi pitik telur, ayam telur. Isuk sing liya ngaji hikam, kula teng kandang makani pitik. Siang riang lain istirahat, kula makani pitik. Sore sing liya ngaji, kula nimpal telek pitik. Mila mbiyen ana sing aku Gus Nur, tau nyeluk Miftah Gus telek Gus tai. Lah aku ora apa-apa, aku seneng dadi tai. Senajan tai, ora ana sing wani ngidak-ngidak. Siapa sih ngidak-ngidak tai ora ana. Lah santri 40 sak kelas niku kiai. Sing dadi sing ra ngaji mung kula dhewe, tapi kemudian takdir mencatat sak kelas bocah 40 sing dadi kiai kula dhewe. Mila awakmu rumangsa dadi santri goblok ora apa-apa. Sing penting hasilnya maksimal. Sak goblok-goblok kule aku wis ngislamke 230 orang masuk Islam wasilahnya Gus Miftah. Kula ini ngaji Pak teng Bojonegoro ning panggung dari santri ada ibu dan anak 2. Gus saya pengen masuk Islam. Kula ceramah ning gereja
Wong Belanda sak keluarga, Gus kami ateis pengen masuk Islam. Saya tanya, do you know about Islam? Oh, I don't know about Islam. Kalau kamu tidak tahu about Islam, why you want to be a Muslim? Utak murah paham aja kita bilang aku. Bahasa Inggrisnya gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya klok, jam tangan rusak klok. Kucing bahasa Inggrisnya kucing sikile papat biyen. Dan wong saking Belanda gitu. Telepon kula sak keluarga, saya pengen masuk Islam. Agama kamu apa? Saya ateis. Kenapa kamu ateis? Because religion is fiction, God is nothing. We are believe in science, not in God. Kami tidak percaya agama. Agama itu fiksi. Tuhan itu tidak ada. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan agama. Tapi baru keluar ceramah di gereja, I will to be a Muslim. Saya dan keluarga saya pengen masuk Islam. Kamu tahu nggak Islam itu apa? Oh, saya nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu Islam, kenapa kamu pengen masuk Islam? Jawabannya nopo geng. Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah, Islam yang enjoy, relax, dan menyenangkan. Sak goblok-goblok tuh bisa ngalahke utaknya dari konduser ngopo. DJ kayak di Butterfly Thailand ya ini wong saya. Niku jedak jeduk. Niku artis terkenal saking Thailand. Menawi nge-DJ mung sempakan karo kotangan tok. Ketemu kula teng klub malam. Untung kula nganggo kacamata ireng. Jadi mata kula mendelik ora konangan. Ngobrol kali kula mlebu Islam. Namanya Yusuf Idol, bocah Kediri. Murtad tahun 2009. 11 tahun murtad, tahun 2021 ketemu kula teng Jakarta. Ngobrol sebulan, balik teng Islam. Maksud kula nopo? Ketika kamu dianggap tidak alim, jangan membuat kamu underestimate. Jangan kamu menjadi insecure, tidak percaya diri. Wahai anak-anakku Kediri, anak-anakku Blitar, ingatlah. Masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Milo, sing awakmu rumangsa goblok, jawaban halah rapopo. Gus Miftah goblok viral. Kalau orang ngomong halah mau menang viral toh. Kalau kamu katakan mau menang viral, mbok kowe melu viral. Nyatane yo ora iso blok arep ngopo. Tapi ingat, kalau toh harus viral, virallah karena prestasi, bukan sensasi. Orang kok neng TikTok nganggo jilbab kotaknya dibuka, hai guys, ya Allah. Aku yang ndelok. Ya FYP cewek. Mudah-mudahan akan banyak orang-orang yang luar biasa dari kota Blitar. Amin Allahumma. Sudah jam 1:30. Saya harus pindah lokasi. Mudah-mudahan semuanya terinspirasi di hari santri ini. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dimohon untuk memimpin doa. Matur nuwun sangat dumateng Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Semoga apa yang telah kita dengarkan Gus, sebentar ini ada permintaan foto bareng sebentar saja di tengah dan saya monggo yang dikondisikan untuk bisa foto bersama dulu sebelum Gus Miftah meninggalkan tempat, karena Gus Miftah akan berbicara. Disampaikan kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah memberikan beberapa trik-trik atau tip-tip yang bisa diterapkan di PCNO atau di Kota Blitar ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Ketua PCNO, Ketua Rois Surya, kepada Gus Mokhtar Lubi,
waktu dan tempat untuk kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hadiah Fatihah kita tujukan kepada guru kita semuanya, Gus Miftah ya. Mohon hadiah Fatihah untuk semua muassisi Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Bahri Hashim Asy'ari, Bahri Bushif Ansuri, Bahri Abdul Wahab, Wali Muhammad Khalil Abankalani, usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim, jami'i syuhada'i Indonesia, Sallallahu Insinyur Haji Soekarno wa ahli baiti, Insinyur Haji Muhammad Hatta wa ahli baiti. Al-Fatihah. Liridallah wa li ghufrani dhunubina wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ya Rabbana la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه البلدة قطبة بلدة طيبة آمنة مرضية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kami tutup, dihimbau kepada seluruh jamaah kita bubarnya diharapkan tidak usah buru-buru, tidak usah berdesak-desakan. Di sebelah barat ada jalan keluar, di sebelah selatan ada jalan keluar, di sebelah utara ada jalan keluar. Monggo santai saja, kita masih punya musik MSG yang akan mengiringi kepulangan kita semua. Monggo.